Viewers, apa kabar kalian semua? Kali ini film yang akan kita bahas sangat beradrenalin dan memuaskan imajinasi kita, seperti saat kita beol bersama Toto menceritakan sebuah perebutan wilayah kekuasaan, namun dengan cara yang sangat anti mainstream. Pokoknya kalian akan tercengang ketika melihat pemikiran dari sang penulis di film ini. Oke, kita sudahi spoiler di awal, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Kisah diawali dengan diperkenalkannya seorang wanita misterius bernama Hester yang terlihat sedang memantau sesuatu dari kejauhan. Entah apa itu, namun setelah melihat benda tersebut, ia langsung berlari kembali menuju sebuah kota kecil bernama Salzhagen. Diceritakan bahwa saat itu kondisi bumi pasca mengalami kehancuran akibat paparan racun, sehingga kehidupan terlihat sangat krisis seperti kembali di zaman Perang Dunia. Dan tiba-tiba ya, betapa mengejutkannya, kota yang kita lihat ternyata adalah sebuah mesin berjalan. Namun yang lebih out of the box-nya adalah kota berjalan yang kita lihat ukurannya tidak ada apa-apanya dibanding mesin yang memangsa mereka dari belakang. Layaknya orang kecil ditindas tanpa memikirkan kebahagiaan seorang manusia, dengan mesin yang terlihat seadanya, sang raksasa dengan ganas memburu kota kecil tersebut dengan tujuan mencuri hasil produksi bahan pangan dengan kondisi yang jelas tidak imbang. Pada akhirnya kota Salzhagen berakhir tertangkap. Ternyata mesin raksasa tersebut adalah sebuah kota London. Mari saya perkenalkan dengan pemuda sejarawan bernama Tom, tidak pakai pel, dan seorang wanita yang merupakan anak dari panglima di kota tersebut bernama Catherine. Di sela perbincangan mereka berdua, muncullah seorang pria berpangkat bernama Herbert yang terlihat cemburu dengan Tom karena ia menyukai Catherine. Tom dan Catherine berencana turun ke bawah, yakni ke sebuah tempat yang dihuni oleh masyarakat kalangan bawah. Tujuan mereka adalah untuk mencari sebuah benda kuno yang mungkin dimiliki oleh para warga yang baru saja ditangkap. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan rekan dekat Tom bernama Bevis. Ia bekerja di lokasi bawah karena tidak seberuntung Tom dengan keahlian sejarahnya. Layaknya nyari baju grosiran di pasar, pada akhirnya Tom menemukan benda kuno, yakni sebuah pemanggang roti yang mungkin karena bumi mengalami pasca kehancuran, barang seperti blender pemanggang roti ataupun pasangan setia menjadi sebuah barang langka. Dan ya, kita pun pada akhirnya diperkenalkan dengan panglima di kota tersebut. Ia bernama Ted. Di sela pencarian Tom, seorang pekerja menemukan sebuah benda kecil bernama sel inverter fuse. Seketika Ted yang melihat benda tersebut, ia langsung mengambilnya. Entah benda apa itu, namun Tom mengatakan bahwa benda tersebut berbahaya. Tiba-tiba di sana terjadi sebuah cekcok dengan para pendatang baru. Sebagai seorang panglima, Ted langsung melerainya. Namun tiba-tiba My mother. ya, secara tiba-tiba Ted diserang oleh Hester dan dibarengi ia menyebutkan sebuah nama, yakni Pandora Shaw. Entah siapa orang tersebut, namun Ted yang mendengarnya terkaget hingga membuat identitas sang wanita terungkap. Ted, para penjaga dibantu Tom mengejar Hester hingga sampailah di sebuah ujung dari tempat pembuangan. Di sini saat Hester ingin terjun, Tom sempat menahannya dan lagi-lagi Hester menyampaikan sebuah pesan yang kontroversi. Pesan tersebut tentu membuat Tom bertanya-tanya dan menyampaikan kepada Ted. Namun kalian akan dibuat terkejut, Ted yang mendengar pesan tersebut dari Tom, ia justru mendorongnya hingga terjatuh. Tak lama Catherine datang dan menanyakan keberadaan Tom, namun Ted membohongi Kate dengan mengatakan bahwa Tom mengalami kecelakaan terjatuh bersama dengan wanita misterius. Sebelum meninggalkan lokasi, Catherine menjumpai Bevis yang terlihat dari kejauhan. Kemungkinan Bevis menyaksikan tragedi tersebut. Singkat cerita, Tom yang terjatuh tak sadarkan diri dimanfaatkan Hester untuk menjarah barang-barangnya, namun tak lama Tom tersadar. Karena tak tahu kemana Tom harus melangkah, ia pun memutuskan mengikuti Hester. Berbeda dengan mereka yang berjas dan berdasi rapi, dengan permintaan maaf Tom telah menilai salah Hester. Pada akhirnya Hester pun membiarkan Tom ikut dengannya.
you slow down, please? Di sisi lain, Ted dimarahi oleh kita panggil saja wali kota London dikarenakan Ted bukannya mencari suplai makanan untuk bertahan hidup, namun justru ia bersikeras ke Eropa dan membangun sebuah teknologi yang entah untuk maksud apa. Tak mau ambisinya gagal, dengan tubuhnya yang belum pulih pasca tertusuk, ia pun segera menuju ke tempat penelitian untuk mengontrol eksperimennya. Di laboratorium, Ted memberikan benda yang ia dapatkan di kota bawah London dengan segala tekanan yang ia curhatkan kepada sang profesor. Ia pun disarankan oleh profesornya untuk mengunjungi seorang tahanan berbahaya yang berada di penjara di Sharkmoor. Where to, boss? Sharkmoor prison. Sementara Tom dan wanita tersebut pun masih berusaha untuk survive di tengah lahan tandus, di mana Tom yang tidak terbiasa hidup tanpa fasilitas, ia pun diajarkan oleh wanita tersebut untuk bertahan hidup. Hingga di saat Tom kelaparan, pada akhirnya Hester pun membagikan makanan yang ia miliki. Tom sempat menolak karena makanannya sudah kadaluarsa, namun karena tidak ada pilihan lain, ia pun pada akhirnya melahap makanan tersebut. Pada tengah malam, Hester yang terbangun dari tidurnya mendapati Tom berteriak pada mesin yang mengarah ke mereka. Serontak Hester pun menarik Tom dan memberitahu bahwa mereka adalah Southeast, yakni gerombolan pemburu budak. Saat Tom dan Hester mencoba menyelamatkan diri, sayangnya Hester terkena senjata Southeast. Kebingungan menyelamatkan diri, tanpa diduga mereka berdua terjatuh ke lubang yang ternyata di bawah terdapat kendaraan. Sementara mereka pun aman bersama dengan pemilik kendaraan yang terlihat ramah, sampai-sampai diberikan sebuah teh yang dibuat dari kotoran manusia. Setelah Hester diobati, mereka berdua pun dipersilahkan untuk beristirahat di kamar pada mesin mereka yang terlihat seperti hewan kluwing atau kelabang. Di kamar menjelang tidur, pada akhirnya Hester pun menceritakan kisah sedihnya bahwa dahulu kala Ted adalah kekasih ibunya yang bernama Pandora Shaw. Mereka berdua sama-sama adalah seorang arkeologis, namun suatu ketika Pandora menemukan sebuah benda berbahaya. Ted yang merasa benda tersebut dapat menguasai dunia, ia pun mencoba merebutnya. Tragedi pertengkaran itu membuat Hester mendapatkan luka di wajah. Namun sebelum kepergian sang ibu, Hester sempat diberikan sebuah benda yang mungkin bisa ia gunakan suatu saat. Di London, Catherine yang masih curiga dengan hilangnya Tom pun menghubungi Bevis. Dan benar saja, apa yang ia duga benar. Ayahnya telah membohongi dirinya bahwa jatuhnya Tom bukan karena kecelakaan, melainkan sengaja dijatuhkan oleh Ted. Ted sendiri saat ini sedang berada di penjara Sharkmoor menemui seorang tahanan bernama Shrike. Entah siapa makhluk tersebut, namun ia terlihat sangat marah dan mengenal Hester. Ted pun menghancurkan penjara tersebut dengan tujuan untuk membebaskan Shrike. Acted from the sleep of death. Keesokan harinya, Tom mendapati hal janggal di mana ternyata mesin yang mereka tumpangi adalah salah satu gerombolan Southeast. Tom pun berencana melarikan diri melalui lubang di mesin tersebut. Namun karena Hester tak kuat berjalan, dengan seperti cinta lokasi, Tom pun memutuskan membatalkan niatnya melarikan diri dan memilih bersama Hester. Sesampainya di kota para Southeast, Tom dan Hester pun berniat dilelang untuk dijadikan budak. Namun saat Hester sedang dilakukan tawar-menawar, muncullah seorang wanita bernama Anna, tidak pakai bel. Ya, beruntungnya keberadaan Anna di sana adalah untuk menyelamatkan Hester. Segera Tom dan Hester pun menyelamatkan diri, namun tanpa diduga. Hanya dalam waktu kurang dari semalam, Shrike muncul untuk memburu Hester hingga adegan kejar-kejaran pun terjadi. Saat mereka terpojok, muncullah Anna dengan pesawatnya. Yang menjengkelkan adalah ketika Hester berhasil naik ke pesawat, Tom yang masih berada di bawah berniat ditinggal oleh Anna. Namun karena getaran cinta satu malam, Hester pun menolong Tom dengan melemparkan sebuah tali agar Tom bisa naik. Di pesawat, Tom pun uring-uringan dengan sikap Anna, ditambah keberadaan Shrike yang menurut pengetahuan sejarah Tom, Shrike merupakan makhluk jahat. Namun kita dibuat tercengang dengan fakta bahwa He saved my life. Shrike adalah makhluk yang pernah menolong dan merawat Hester dari kecil hingga dewasa. Karena sepanjang ia bersama makhluk tersebut, Hester selalu sedih dengan masa lalunya. Shrike pun berniat menjadikan Hester robot. Hester yang merasa berhutang budi dengannya, ia pun menurutinya. Your heart.
Namun di suatu ketika Hester menemukan Ted sehingga ia memutuskan minggat dari Shrike dengan tujuan membunuh Ted. Singkat cerita, Tom yang sudah akrab dengan Anna pun diminta bantuan untuk mengemudikan pesawat karena ternyata Tom pernah bercita-cita ingin menjadi pilot. Tak lama mereka pun sampai di tempat Anna berada, yakni sebuah pangkalan pesawat bernama Air Heaven. Sesampainya di pangkalan, mereka diperkenalkan dengan kapten di sana yang bernama Cora. Untuk ke London, saat ini kondisi semakin mencurigakan di mana sang wali kota marah karena rute yang mereka lalui dirubah tanpa sepengetahuannya. You dare! Ketika wali kota menghampiri Ted, betapa terkejutnya ternyata Ted membuat sebuah alat raksasa. Wali kota pun menegur Ted, namun dengan liciknya ia justru menembak sang wali kota. Di sisi lain, Tom dan Anna dibawa untuk berunding dan diperkenalkan dari mana mereka berasal, yakni Anna dan lainnya merupakan sebuah kelompok bernama Anti-Traction yang berasal dari wilayah bernama Seonguo. Di sini pun kebusukan Ted terungkap bahwa tujuan Anna menyelamatkan Hester tak lain karena amanat sang ibu, yang ternyata Hester memiliki sebuah benda berharga yang bisa menonaktifkan senjata milik London. Dengan bantuan informasi dari sejarawan Tom, mereka pun perlahan mencari solusi, namun tanpa diduga. Ya, di selarungan mereka, Shrike pun datang dan menghancurkan pangkalan Air Heaven. Kejadian di pangkalan semakin menjadi-jadi. Ketika Shrike berhasil menemukan Hester, mereka pun mati-matian berusaha menyelamatkan diri dari makhluk tersebut. Dengan serangan bertubi-tubi tidak membuat makhluk tersebut tumbang. Namun saat Shrike mencoba membunuh Tom, langkahnya terhenti ketika mengetahui bahwa Hester jatuh cinta dengan Tom. Melihat bahwa Hester sudah memiliki kebahagiaan, hal tersebut pun membuat Shrike lemah ditambah kondisi yang sudah rusak akibat pertarungan. Sebelum kepergiannya, ia memberikan kalung milik Hester yang ia simpan dan pada akhirnya Shrike pun mati. Singkat cerita, Tom dan Hester diajak bersama Angkatan Udara Air Heaven ke wilayahnya yakni Seonguo. Mereka berdua pun diperkenalkan dengan Gubernur Seonguo bernama Kwan. Mendengar serangan London yang mengarah ke mereka, Gubernur pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap dan memutuskan untuk menyerangnya terlebih dahulu. Dan ya, pada akhirnya kita diperkenalkan alat jahanam milik London berupa meriam yang mereka beri nama Medusa. Hester sendiri akhirnya menyadari apa kegunaan kalung pemberian sang ibu dengan melihat sebuah patung Medusa yang berada di Seonguo. Dan pada akhirnya boom! Layaknya benda pusaka Tuhan yang menjadi kiamat dunia di tangan iblis, London menghempaskan meriamnya menjadikan Seonguo lautan api. 1000 kebatilan akan kalah dengan 1 kebaikan. Anna dan 3 rekannya menyerang kota London untuk meraih kemenangan. Berkali-kali meriam ditembakkan, ribuan peluru bertonton berarti dihempaskan ke arah mereka. Tom, Hester, dan Anna dengan tujuan mulia dan segala kematangan pikiran, mereka perlahan mendekati kota London. Satu persatu rekan Anna pun tewas di pertempuran, namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Pada akhirnya mereka bertiga berhasil menggapai kota London. Mereka pun berbagi tugas di mana Tom siaga di pesawat, Anna mengalihkan perhatian, dan Hester bersiap untuk memasukkan alat ke mesin Medusa. London pun akan menghempaskan tembakan terakhirnya yang tentu akan meluluh lantahkan Seonguo. Anna pun berakhir harus bertarung dengan Ted, namun beruntungnya Hester berhasil menggapai Medusa dan segera menonaktifkannya. Pada akhirnya kelicikan Ted yang sudah mendarah daging membuat Anna harus tewas di tangan Ted. Namun beruntungnya nyaris sedikit lagi Medusa akan menembak, Hester berhasil menonaktifkannya. Ketika Ted ingin melarikan diri, ia sempat berpapasan dengan sang anak. Namun Catherine yang kecewa dengan kelakuan Ted, ia pun meninggalkan ayahnya. Saat Ted sampai di pesawatnya, ia pun dicegat oleh Hester yang berniat membalaskan dendam kematian ibunya. Di sela pertarungan mereka berdua, Ted sempat-sempatnya menambah luka Hester dengan menyampaikan fakta bahwa ternyata Hester merupakan anaknya sendiri. Setelah memberikan luka yang sama pada wajah Ted, Hester dibantu Tom pun menjatuhkan Ted dari pesawatnya hingga membuat dirinya tewas digilas ciptaannya sendiri.
Di akhir cerita, London yang sudah kalah pun menyerahkan diri mereka semua ke Son Guo. Namun betapa mengejutkannya, sang gubernur Quan tidak menghukum rakyat London, melainkan justru merangkul mereka untuk hidup bersama. Kisah pun ditutup dengan Tom dan Hester yang kini sudah jatuh cinta satu sama lain dan memutuskan hidup bersama, berpetualang bersama, dan tentu pengenceritan bersama. Film pun berakhir. Film yang sangat meng-CGI-kan sekali. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Untuk alurnya menurut saya sudah sangat bagus. Keseluruhan filmnya juga no comment lah, keren. Untuk pencinta CGI menurut saya ini keren sih. Konsepnya juga unik. Pesan yang bisa kita ambil sama seperti kutukan Medusa, apa yang kalian tanam itulah yang akan kalian panen. Jangan mudah menyerah hanya dengan keadaan, tetap percaya bahwa akan indah pada waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya.